Nggak bisa kedengaran jelas. Oke,好，今天下午大家都在哪儿？Sore ini teman-teman pada di mana？大家都好吗？希望一切都顺利，身体健康ya. Semoga teman-teman semuanya dilancarkan, terus sehat selalu ya. Oke, sambil saya share dulu bahan kita pada malam hari ini. 大家都用餐了吗？Teman-teman sudah pada makan? Ya, boleh sambil bikin kalimat bahasa Mandarin, sambil komen komen di kolom chat ya. Oke, sepertinya ada error ya. Sebentar. Bahannya hilang ya tiba-tiba ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, coba saya sambil buka chatnya teman-teman pada malam hari ini. Oke, OK，出现了。好，哎，等一下，等一下，对不起。Oke, ya, ya, oke, sudah muncul ya. Baik, 我看一下今天给我写了什么啊。Coba saya lihat teman-teman sudah tuliskan apa. Hari ini yang sudah hadir ada Bu Lina ya. 老师、班长、朋友们，大家好. Oke, ini ketikannya juga sudah benar ya Bu ya. Terus ada Pak Amin yang sudah hadir. Terus ada Bu Ratna. 老师、班长、同学们，大家晚上好. Oke, sudah benar juga ya. 清楚ya Bu Lina ya. Oke, baik. Terus ada Bu Elena. 老师下午好, 下午好 Ibu. Terus Pak Amin juga ya. Ketikannya juga sudah benar ya Pak. 晚上好. Terus Bu Meiska. 老师班长下午好, 下午好 Ibu. Kemudian ada Bu Sinta ya di bawahnya. Sudah hadir juga ya. Jelas ya Bu ya. Ibu Lina 在家里，好的，谢谢。terus ada Bu Lilian，晚上好，老师，我很好，你呢？我也很好，谢谢您。再来 Bu Lucia，下午好，老师，我在路上。哦，路上，lunya lu Bu. Ya, mungkin ini kelebihan ketik kali ya. Ya, jadi lu sang, yang pakai h. Ya, jadi lu sang. Sangnya mau nada 4 boleh, ya, nada 5 juga boleh, ya, karena sangnya adalah sang yang atas, ya. Tapi di sini lu sang itu on the way. Jadi lagi di jalan ya, lu-nya jalan. 好，那您 Amin 用餐了. Oke ya, ketikannya juga sudah benar ya huruf Mandarinnya. Ibu Lina juga sudah. Nina, 谢谢 Ibu Lina, 我也用餐了. Terus ada Ibu Cai Taoyin di bawahnya ya. 下午好，老师听得很清楚. Oke, ya formatnya juga sudah benar ya, 听得很清楚. Ibu Nani 听清楚了, boleh juga ya, ketikannya juga sudah benar. Bu Lilian 说我刚刚用餐 ya, baru makan ya. 老师您呢？我也用餐了. Ya, sudah makan juga. Kemudian Bu Nani, 老师晚上好，我用餐了。您呢? Ya, sama ya, mirip-mirip semua ya. 谢谢，我也用餐了. Terus Bu Lucia, 我吃了 ya, boleh ya. Jadi 用餐了 sama 吃了 itu sama. 您呢? 我也吃了, saya juga sudah ya. 老师晚上好, ada Bu Ita ya. Oke, wah hebat nih.
sudah tidak perlu banyak koreksi ya. Tandanya sebenarnya teman-teman sudah ya mendekati modul 4, jadi gelombang kedua udah apa namanya? Tinggal satu modul ya, berarti memang sudah sewajarnya ya. Oke, terus Ibu Chunrong, 老师班长晚上好，我住在三宝垄。哦，oke, Bu Chunrong di apa namanya Semarang ya. 今天天气很好，网络也清楚. Oh, jadi katanya cuacanya bagus sehingga sinyalnya juga jelas ya. 网络也清楚. 好，那听到这样子我也很高兴呀，senang juga dengarnya bahwa sinyalnya oke gitu ya. Terus di bawahnya ada Pak Andreas ya. 老师晚上好，我很好，希望您也很好，谢谢。身体健康啊，我也祝您身体健康，Pak Andreas。今天晚上我做了海鲜炒饭。Oh, hari ini Pak Andreas masak nasi goreng seafood, teman-teman ya. 海鲜 tuh seafood. 里面有虾、螃蟹、虾米. Oke, di dalamnya ada udang, ada kepiting, ada siami. Siami itu ebi ya, udang kering, ebi ya. 太美味了. Wah, ini pasti enak sih ya, Pak Andreas ya. Makanya dia bilang 太美味了，就是太好吃了呀。美味 itu delicious. 您想尝尝吗？希望我有这个机会 ya. Kata Pak Andreas, Anda pengen mencicipinya kah? Terus saya berharap ada kesempatan ini ya, Pak ya. 希望有这个机会。有些人对海鲜过敏，过敏 ya, apa namanya alergi gitu ya. Jadi memang ada beberapa orang tuh kalau sama seafood alergi. 老师，您对海鲜过敏吗？没有。幸好我什么都可以吃。Ya, enggak alergi ya. 谢谢您。terus 我认为雅加达的海鲜，比如青蟹很便宜。Pak Andres berpendapat bahwa seafood di Jakarta seperti kepiting sangat murah, 不像悉尼的青蟹那么贵. Jadi tidak seperti apa kepiting di Sydney yang mahal. Ya, oke. Jauh ya Pak ya harganya ya. Oke. 目前悉尼爆发禽流感，农民的鸟受到感染，鸡蛋价格飙升，市场上几乎卖不出去. Oh, oke. Jadi saat sekarang ini gitu ya, apa namanya di Sydney itu ada flu burung ya, Qinliukan. Jadi ayamnya petani terkontaminasi ya, sehingga si apa namanya harga telurnya jadi naik. Ini maksudnya harga telur yang tidak terkontaminasi, maksudnya 市场上几乎卖不出去. Sedangkan yang terkontaminasi berarti sulit terjual gitu maksudnya. Karena 飙升 itu artinya naik. Terus kalimat berikutnya itu, ini cuma saya translate ya. Di market seolah-olah sulit terjual. Jadi maksudnya yang sudah terkontaminasi berarti sulit terjual. Tapi stok yang ada itu harganya pasti mahal gitu ya, sudah pasti. Oh, 是这样啊，所以有禽流感是吧？ada flu burung ya di Sydney ya. Oke. Nah, oh ya bener ya. Oke, sip. Kalau gitu berarti kalimatnya juga bener. Nah, berarti Pak Andreas 要多多注意身体，然后也要少出门 gitu ya juga jarang. Maksudnya apa tidak perlu terlalu sering keluar rumah gitu ya. Biasanya gitu Pak. Kayak gitu kah caranya? Kalau di Sydney ada kayak gitu? OK，谢谢 Andreas 跟我们分享悉尼市最新的消息ya. Jadi terima kasih sudah berbagi kabar terbaru terupdate dari Sydney kepada kami semua. 好，趁我还没忘了 gitu ya, mumpung saya belum masuk ke pelajaran, karena begitu masuk pelajaran saya nanti kelupaan lagi ya. Jadi saya mau lewat kesempatan ini ya, tadi saya lihat Pancang ada broadcast di kelas. 趁着这个机会呢，我想代表 New Normal 和全体人员
包括班长和所有的同学们向我们这个月的赞助者呢表示最高的敬意、最高的致谢gitu ya. Jadi lewat kesempatan ini ya saya wakili New Normal termasuk Pancang dan juga kita semua gitu ya untuk mengucapkan terima kasih kepada donatur Zoom kita bulan ini ya, 我们这个月的赞助者。这个月的赞助者有Ibu Fonga dari kelas 1R, terus Ibu ini kalau sorry kalau saya ada salah baca Bapak atau Ibu ya, mohon dimaafkan gitu ya. Ada Emboh 1B, terus ada Bu Stella 1A, Bu Lucy 1B, Ibu Feni, sama Ibu Cindra. Ini yang tidak tertera kelasnya ya. 希望他们呢都参加这个班，所以我能代表所有的同学们跟你们说声非常非常感谢呀，非常感恩。Jadi semoga yang tadi disebutin namanya pada ikut kelas ya. Jadi saya bisa mewakili semua teman-teman New Normal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 非常感谢，感恩呀，sangat bersyukur sekali. 因为有你们，我们才能继续学习 gitu ya. Karena ada kalian, maka kita semua bisa terus belajar. 谢谢，非常感谢 ya. Terima kasih banyak. Kemudian, oke, kita lanjut ke bahan kita, ya. Berarti kalau gitu kita terakhir sampai di apa ya? Menjelaskan ya kayaknya ya. 上星期到2号。哦，第二是吧？Jadi sampai nomor 2 ya. Oke. Kalau gitu kita akan lanjut ya. 等一下，sebentar. Oke, jadi kita sudah sampai di kosakata yang oh iya ya tentang jingli和经验 yang kemarin saya kasih kalimat ya. Oke ya, jadi teman-teman sekali lagi nanti boleh review juga ya pengalaman, tapi pengalamannya dalam konteks yang berbeda ya. Kalau jingyan itu skill yang maksudnya pengalaman terus akhirnya udah jadi satu skill atau jam terbang. Sedangkan kalau jingli cerita ya, cerita misalnya kayak sekarang lagi liburan nanti pulang kita minta teman kita ceritain itu namanya jingli. Oke, nah kemudian Bu Nani, terima kasih sudah mencoba ya pakai bahasa Mandarin. Nah, mungkin sedikit saya koreksi ya, sedikit saja. Jadi kalau Bu Nani ngomongnya yang depannya udah oke Bu ya, 上星期到. Kalau ini ya benar, maksudnya kalau di translate tuh kosakata nomor 2 gitu ya. Nah, tapi kalau 2号 itu, jadi mungkin, jadi gini, 2号, 等一下, saya cari tempat kosong dulu. Eh, bentar. Ini ada. 2号. Eh, Ini benar kita translate nomor 2. Tapi biasanya how ini adalah dia itu untuk nomor urutan. Gitu ya. Nomor urutan, jadi apa namanya? Misalnya contoh, kita kalau antri ke dokter, terus misalnya contoh saya apa susternya, petugasnya ya, saya akan bilang 1号. Terus berarti antrian nomor 1. 2号 berarti antrian nomor 2. Konteksnya lebih ke situ kalau 2号. Ya, terus selain itu konteksnya lebih ke tanggal. Misalnya hari ini contoh ya, ini cuma contoh, kebetulan hari ini bukan tanggal 2. Misalnya 2 Juli contoh ya, berarti 7月2号. Itu dipakai juga di situ. 7月2号. Sebentar ya, kecampur-campur. 7月, bulan 7, tanggal 2, gitu ya. Huruf Mandarinnya udah benar Bu Nani ya. Jadi konteksnya itu untuk pertama nomor urutan, terus yang kedua tanggal, terus boleh jurusan bus, pokoknya yang misalnya bus nomor 2 gitu-gitu ya. Itu pakai nomor 2 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak kosakata kita, saya paham ya Bu Nani mau kasih tahu saya bahwa
老师 sampai nomor 2. Bahasa Indonesia kan ngomong gitu kan. Nah, tapi kalau bahasa Mandarin, 我们说上星期到第二个生词，第二个, yang kedua urutan soalnya. Nah, jadi ya sedikit berbeda. Ini yang mungkin kenapa saya bahas gitu ya, terus saya kasih contoh supaya teman-teman paham, oh cara penggunanya. Jadi kalau misalnya kayak mau kasih tahu saya kosakata nomor berapa gitu ya, 我们可以说到第二个生词，第三个、第四个，nggak pakai how, dia nggak pakai nomor soalnya. Ya, karena maksudnya urutan kosakata kayak gitu. Sedikit berbeda konteksnya ya. Semoga apa bisa membantu teman-teman untuk bisa membedakannya. Tapi kalau kayak erhao nomor urutan, terus tadi tanggal itu silakan pakai erhao, nggak masalah ya. 第二个生词。好，那我们再看一下第三个，我们到了第三，atau kalau misal saya lagi ngomong kayak biasa gini, 我们看一下第三、第四。Jadi kalau teman-teman lihat saya nggak pernah pakai 第三号、第四号，对不对? Nggak pernah kan ya? Ya, karena nggak cocok di konteks ini. Kayak gitu ya. Tapi senang banget Bu Nani pakai. Jadi teman-teman jadi lebih jelas juga kan. Oh, kalau kayak gini berarti saya nggak boleh ngomong pakai how ya. Iya, padahal bahasa Indonesia nomor kan. Nomor satu, nomor dua gitu ya. Bener ya? Iya, tapi nggak cocok di sini ya. Oke. Nah, 我们看一下第三. Nah, saya nggak pakai how. Kalau mau kayak gini, 第三、第四, yang keempat, kelima, dan seterusnya ya. Heeh. Ya, 谢谢 Bu Nani. Kita lanjut lagi. Jiantan. Jiantan itu sederhana. Ya, sederhana. Terus selain sederhana, itu dia bisa artinya mudah. Jadi ada dua konteks. Teman-teman silakan memperhatikan kalimat aja gitu ya. Misalnya orang bilang, 今天的考试很简单. Berarti di situ artinya 今天的考试很简单. Kalau dia di ujian gitu ya, berarti artinya mudah. 考试 itu ujian. 很简单. Huruf Mandarinnya sama, ya, mudah betul. Jadi di sini dia konteksnya artinya mudah. Tapi kalau saya bilang, misalnya teman-teman ketemu lagi nih, 简单的生活, 简单的生活, artinya apa? Iya, jadi kehidupan yang sederhana, ya. Sederhana ini balik lagi objek apa tergantung ya. Ada orang sederhananya maksudnya dari sisinya ya pakai yang seperlunya, itu boleh. Juga bisa kehidupan sederhana itu ya ya dia mau hidupnya tuh simple-simple aja, nggak terlalu rumit gitu ya. Jadi uh, boleh berbagai konteks dan ini umum. Jadi 简单的生活. Nah, terus saya kepikiran tadi adalah satu hal lagi ya. Tadi mudah di konteks ujian, terus 生活 ini kehidupan ya, teman-teman boleh catat sendiri. Satu lagi yang tadi saya kepikiran misalnya ada orang lagi jelasin sesuatu gitu ya. Tapi teman-teman merasa dia kayaknya berlibat. Maksudnya kayak terlalu rumit gitu ya. Teman-teman juga sulit menangkapnya. Nah, maka teman-teman minta, boleh nggak tolong lebih sederhana lagi gitu. Nah, itu juga pakai jentan. 能简单一点吗? Gitu ya. Misal orang itu, ya ada orang kan tipikal gitu ya. Jelasinnya banyak banget dan detail dan apa namanya, apa maksudnya teman-teman merasa, aduh, kayaknya saya belum dapat poinnya. Nah, teman-teman boleh minta, 可以简单一点吗? 我听不懂. Misalnya contoh ya. Jadi 可以简单一点吗? 我听不懂. Ini juga teman-teman boleh pakai. Artinya boleh nggak lebih sederhana? Sederhananya dalam konteks eh, lebih ringkas, tidak terlalu rumit. Ya, teman-teman silakan catat ya. Jadi ada beberapa konteks dengan kosakata 简单 ya. 可以简单一点吗? Bolehkah ya simple dikit gitu ya? Ha-ha. Bolehkah lebih simple dikit ya? 可以简单一点吗? Ya, seperti itu.
Jadi dia bisa beberapa konteks. Ya, tadi ada Bu Lin sama Bu Ita, Bu Nani ya, Bu Elena ya, benar. Kehidupan atau hidup yang sederhana, Jentan. Dan huruf Mandarinnya sama, ya. Oke. Silakan kalau mau screenshot ya. Terus saya lanjut lagi untuk kosakata berikutnya. Hmm, Jentan udah. Kalau gitu, Beijing Daxue, Beijing Daxue atau biasanya orang singkat Beida. Beijing Daxue ya. Jadi teman-teman, misalnya orang bilang Beida, Beida, 就是北京大学, dia singkatannya dua. Begitu juga Universitas Indonesia. Oke, sepertinya saya share aja ya satu lagi ya, biar gampang. Jadi nggak scroll-scroll. eh Begitu juga Universitas Indonesia, 我们说 ini 大学 gitu ya. Ini 大学, ini 大学. Atau mereka singkat dengan INTA ya. Jadi memang cuman apa namanya Universitas Indonesia yang punya apa sih singkatan ini gitu ya, INTA. Ini Indonesia Daxue Universitas disingkat dari INTA gitu ya. Begitu juga tadi Peita, Beijing Daxue. Itu secara umum masyarakat tahu. Jadi kalau teman-teman singkat begini aman. Yang paham bahasa Indonesia, sorry, yang paham bahasa Mandarin pasti tahu gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi Beijing 大学，再来是 oh 中文系. 中文系 itu adalah lulusan bahasa Mandarin ya. 中文系 jurusan bahasa Mandarin. 中文 bahasa Mandarin, si itu adalah jurusan. Kenapa pakai Chungwen? Boleh nggak pakai Hanyu sih? Boleh aja sih, tapi biasanya mereka secara umum juga gitu ya. Makanya teman-teman, kenapa kita perlu banyak kayak, misalnya oh udah mulai satu level bahasa Mandarin, kita perlu banyak membaca. Supaya kita tahu, oh di sini dia pakai Chungwen sih gitu ya. Jadi kita perlu tahu secara general mereka pakai apa gitu ya. Bukan asal kita translate juga, enggak. Karena bahasa kan, kebiasaan orang dan juga budaya di daerah tersebut. Nah, Zhongwenxi karena dia adalah sastra, sastra bahasa Mandarin yang menyangkut tulisan, sejarah, sehingga dia pakai Zhongwen, ya. Zhongwen, wen itu adalah bahasa yang ditulis. Seperti contoh nama, nama Mandarin gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan kita bilang nama Mandarin, tapi bahasa Mandarinnya apa? Kalau ditranslate. Kamu punya nama Mandarin nggak? Nah, nama Mandarinnya 我们说什么? Iya, 中文名字. 等一下, saya balik ke sini ya. Jadi kalau nama Mandarin, 我们说中文名字. 不说汉语名字, nggak ada orang ngomong begitu, teman-teman. Walaupun ya nggak salah kan, Laoshi, Hanyu kan bahasa Mandarin juga. Iya, betul. Itu maksud saya ya. Jadi nama Mandarin, 我们说中文名字. Ini kayak semacam udah paten gitu, teman-teman ya. Jadi, 我们说你有中文名字吗? Oh, 有. Ya, 中文名字 seperti itu ya. Jadi ini sudah paten, dia memang ngomongnya begitu. Kalau teman-teman tanya, mungkin dari sisi analisa, 中文 itu karena dia tulis ya, dan nama kan ditulis gitu. Tapi nama juga diucapin, benar nggak? Kalau teman-teman bisa, tapi lo nama juga diucapin, ya, ya kayak gitu ya. Jadi maksud saya dia ada pasangannya yang paten kayak gitu. 中文名字 ya. Oke. Hmm, oke, sambil saya lihat lagi ke eh, pertanyaan di kolom chat ya. Ibu Lilian, harus kalau rumus matematika yang sederhana pakai Jiantan juga kah? Iya, betul. Jiantan nih penggunanya luas ya. Tadi ada beberapa contoh kayak ujian, terus kehidupan, terus tadi apa lagi ya? Menjelaskan sesuatu, termasuk iya rumus matematika ya. Juga kita boleh pakai istilah jantan. Ya, oke.
Kemudian lanjut, hmm, tadi 中文系. Nah, 我们再接下去是毕业. 毕业 itu adalah tamat atau lulus ya, tamat atau lulus. 毕业. 再来第七，从 itu dari ya. 从 ini semacam apa namanya kata kosakata aja ya dari misal Bandung gitu ya. 从万隆到雅加达需要现在3个小时，对吧？从万隆到雅加达3个小时. Misal contoh ya, contoh. Jadi dari Bandung ke Jakarta butuh, 需要 itu butuh apa? 3 jam ya. Oke. Terus nomor 8, 先后. 先后 itu artinya berturut-turut. Ini satu frase, teman-teman. Tapi kalau teman-teman tanya saya, sien artinya apa? Duluan, lebih dulu. Ho artinya belakangan. Ya, jadi sien duluan, ho belakang. Duluan dan belakang. Jadi digabung jadi satu artinya berturut-turut ya. Oke. Misalnya saya berturut-turut eh 3 kali dapat juara satu. Berturut-turut, jadi nyambung terus tuh maksudnya ya. Nah, gimana cara kalimatnya? Saya berturut-turut dapat juara satu. Gimana? 我先后在, misalnya saya tambahin ya, 在比赛 mendapatkan juara satu. Bisa ini pertandingan ya, mendapatkan juara satu di pertandingan. Karena di pertandingan, maka kita tarik dulu nih, cai-nya ke depan, baru kata kerjanya apa? Mendapatkan. Te, tahu, memperoleh, mendapatkan gitu ya. Juara satu, Kwanjun. Kwanjun itu adalah juara satu, champion ya. Tahu itu mendapatkan. 我先后在比赛得到了冠军. Di sini berturut-turutnya nggak tahu berapa kali. Tapi kalau misalnya Laoshi, saya mau lebih lengkap dong. Boleh. 我先后在比赛得到了3次冠军. 3次 itu 3 kali. 3次冠军. 冠军 itu pasti juara satu. Ya, jadi dia punya satu istilah, 冠军 itu artinya juara satu. Itu namanya 先后, berturut-turut ya. Tidak pernah bolong, jadi konsisten. Namanya berturut-turut. Oke, silakan dicatat dulu untuk contoh kalimatnya. Halo, Ma? Sudah? 好的, yuk kita lanjut ya. Jadi 先后. Terus kita lanjut tang. Oke. Tang ini menjadi. Misalnya menjadi dokter, tang isheng. Tang isheng berarti dia bekerja sebagai seorang dokter gitu maksudnya ya. 我现在当医生了. Bisa itu pertandingan. Bisa pertandingan. Jadi kalau misalnya oke, kita bahas balik lagi tadi pisai udah kejawab ya Bu Sinta ya. Nah, kita lanjut tang. Tang itu menjadi. Misalnya, 老师,我要当汉语老师. Saya mau menjadi seorang guru bahasa Mandarin. Tang. 我要当秘书. 秘书 itu adalah sekretaris. Nanti kayaknya kita ada deh ya kosakata 秘书 harusnya ya. Terus 我要当 apa lagi ya? 当什么？当医生，当护士。Apa itu 护士？我要当护士。Ya, suster, perawat ya. 我要当护士. Suster atau perawat.
Hao, oh, Misu di bawah ya. Sorry ya, saya baru lihat. Makanya kayaknya sepertinya ada ya. Oke, di nomor 10 pas banget ya. Misu itu adalah sekretaris. Oke, ini memang satu frase ya teman-teman ya, misu. 再来几年, ini bisa dua arti teman-teman ya. Kalau kalimatnya adalah kalimat titik, berarti beberapa tahun. Tapi kalau misalnya kalimatnya kalimat tanya, berarti berapa tahun gitu ya. Nah, saya kasih contoh misalnya 几年gitu ya, terutama beberapa tahun. Kadang-kadang di kalimat tuh orang suka tambahin 好几年. Contoh, 我们好几年没见了. Di sini sangat-sangat jelas ya. Jadi maksudnya langsung kita tahu, oh 好几年 itu beberapa tahun. Tapi di konteks lain bisa jadi orang nggak tambahin how. Jadi cuma 我们几年没见面了. Oh iya ya. Jadi teman-teman kayak mesti nunggu orangnya selesaiin kalimat baru kita bisa tahu bahwa 几年nya ini beberapa tahun atau berapa tahun. Tapi begitu ada how itu lebih gampang. Langsung tahu oh beberapa tahun gitu ya. Nah, tapi kalau pertanyaan 你们几年没见了. Nih, teman-teman, kalau orang ngomongnya datar kan gitu ya, bisa titik, bisa pertanyaan, makanya perlu menyimak. Ya, ini juga mungkin orang kalau mau bikin konten-konten lucu bisa ya. Jadi sebenarnya dia bertanya, tapi dianggapnya mungkin memberikan pernyataan gitu ya. Tadi saya baru lihat satu reels lucu. Ya, intinya bertanya, tapi dia pikir memberikan pernyataan sehingga salah paham ya. Itu buat lucu-lucuan ya. Maksud saya gini loh. Kalau misalnya kita mau bilang kalimat yang saya barusan garis bawahi, itu bisa kalau misalnya lagi ngomong nih, kan nggak kelihatan dia tanda tanya atau titik, bener nggak? Jadi kita tuh perlu kayak, maksudnya, oh tahu ini konteksnya lagi bahas apa sehingga nyambung gitu ya. Contoh, 你们几年没见面了吗? 你们几年没见面了 gitu ya. Kalian udah berapa tahun nggak ketemu gitu ya. Nah, tapi kalau apa dari konteksnya misalnya oh ternyata itu artinya beberapa tahun. Jadi teman-teman perlu banget tuh dengerin tuh ini sebenarnya konteksnya lagi tanya atau titik gitu. Kalau yang ini karena saya kasih tanda tanya teman-teman tahu bahwa ini jadinya berapa tahun gitu. Ya. Jadi huruf Mandarinnya juga sama kayak gitu. Oh, suara saya hilang. Yang lain gimana? Suara saya oke? Oh oke, berarti sinyal kali ya, Pak Andreas ya? Ya ya, sinyal mungkin ya. Oke, kita lanjut. Pisai. Oke, sebentar. Mungkin saya tulisnya kecepatan ya. Oh iya benar, pisai, betul. Pi-nya harusnya yang ketiga ya. Bulina, xie ya. Terima kasih Bu. Ya, pisainya harusnya yang ketiga ya. Kadang-kadang lagi cepat-cepat tulis, nggak dicek lagi. Ya benar, pisai harusnya pi-nya ketiga. Karena di atas tuh ketiga. Di atas benar ya. Pisai. Xie ya, Bulina. Oh oke ya, baik teman-teman. Terima kasih buat responnya. Berarti mungkin sinyalnya Pak Andreas ya. Coba di-connect ulang. Oke, terus Bu Lina tadi udah untuk memastikan. Tisan sheng sih sebenarnya Bu. Kalau mau nanya misalnya, oh ini nada berapa? Nada tiga. 我们说 sheng. Tisan sheng 对吗? Tisan sheng 不是第三音. Tisan sheng. Pakai sheng yang ini Bu. Ya, jadi nada. Karena nada itu adalah sheng tiao. Lengkapnya. Kalau Ibu cuma pakai singkat, pakai nada, berarti sheng. 老师，笔是第三声，对吗？呀，不是音，tapi pakai 声，声调的声，nada ya. Oke, baik kita lanjut lagi. Ada Bu Ratna di bawahnya. 老师，jika我要当中文老师，masih bisakah? Masih bisakah? Ini maksudnya lagi tanya kalimat atau lagi tanya available? Ya, 我要当中文老师，boleh, boleh. Oh, mungkin tadi saya pakai Hanyu 老师, gitu kah?
Oh boleh boleh. Kalau 中文老师、汉语老师 itu nggak masalah. Dia masih oke. Jadi umum. Hanyu laoshi, 中文 laoshi itu dua-duanya orang masih ada pakai. Mungkin tadi karena itu ya, kayak 中文名字 ya. Kalau 中文名字 hanya 中文名字. Tidak ada yang maksudnya lainnya gitu. Maksudnya gitu ya, Bu Ratna. Oh ya, oke. 中文 laoshi boleh, Hanyu laoshi boleh. Huawen laoshi juga ada orang ngomong gitu. Nah, jadi kalau yang boleh beberapa, saya akan bilang nggak apa-apa, pakai aja. Itu semua artinya sama kok. Huawen laoshi, Zhongwen laoshi, Hanyu laoshi, gitu ya. Itu semua sama, boleh guru Mandarin ya. Oke, ya, kejawab ya. Terus Bu Lina, 老师没见了，他的意思是 tidak ketemu ya. Iya, sudah lama tidak ketemu ya, 没见了. Yang ini ya, 没见. Iya betul Bu Lina. Oke, silakan kalau sudah di screenshot kita balik lagi ya. Tadi sampai Jinian. Oke. Nanti teman-teman sama ya, lihat aja di teksnya itu sebenarnya artinya beberapa tahun atau berapa tahun ya. Oke. Jianli. Jianli itu adalah CV. CV itu biodata. Ya, ini juga satu frase, tapi kalau teman-teman tanya saya, Jianli ini sebenarnya dari apa ya, loh? Kalau teman-teman lihat nomor 3, Jiannya sama? Nah, Jiannya sama nggak? Jiannya hurufnya sama ya. Jadi Jiannya adalah dari Jiantan. Jiantan tuh sederhana, simple, betul ya. Li, teman-teman Li boleh lihat nomor 1 sama? Iya, sama ya. Jadi Jianli ini sebenarnya gini loh, cerita simpelnya tentang diri kita. Itu namanya Jianli. Nah, maksud saya kalau misalnya teman-teman lagi hafal CV, aduh sulit banget ya misalnya. Nah, kalau gitu boleh pakai analogi. Kalau saya dulu kayak gitu, misalnya lagi hafal kosakata, kok kayaknya nggak nyangkut gitu ya. Nah, teman-teman perlu lihat lagi, oh ini huruf J-nya artinya apa ya? Li artinya apa ya? Nah, di situ mungkin jadi lebih mudah. Oh, biodata. Kayak kita kalau mau misalnya dulu tuh mau lamar pekerjaan, atau profile gitu ya. Kan kita masih bikinnya simple kan. Orang jadi begitu baca profile langsung tahu selama hidup kita ini ada cerita tentang apa. Misalnya kuliah di mana, S1 atau S2, terus pengalaman kerjanya. Benar ya, portfolio kan. Nah, sorry. Nah, jadi eh maksud saya itu, ketika oh CV biodata, berarti dia bentuknya harus simple, sederhana, dan menceritakan tentang cerita kisah perjalanan hidup. Nah, berarti Li, Jing Li yang tadi cerita pengalaman gitu ya. Nah, makanya jadi satu apa kosakata Jian Li. Itu adalah CV atau biodata Jian Li. Oke, 再来是, jadi kalau teman-teman yang mau lamar pekerjaan misalnya di perusahaan China, maka CV gitu ya, CV-nya di atas judulnya adalah ini, Jianli. Jianli, terus misalnya di bawahnya Mingzi, bla bla bla, itu balik lagi formatnya bebas, tapi judul atasnya harus pakai Jianli. Jadi orang tahu, oh iya iya CV-nya gitu ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. 觉得itu merasa. Ini adalah kata kerja ya teman-teman ya. Jadi 我觉得很热，我觉得很冷，很热 sangat panas, 很冷 sangat dingin. 我觉得很伤心, saya merasa sangat sedih. 我觉得很难过 juga boleh, sedih ya, 很难过. 我觉得不舒服, saya merasa apa itu 不舒服? Ya, tidak enak badan ya, 不舒服. Oke, terus kita lanjut lagi. Ya, 不舒服 itu tidak enak badan ya. Oke, sebentar. Saya lihat lagi. eh oh, Pak Andreas ya, ada pertanyaan. 老师, kalau 待会儿见 sama artinya dengan 再见 ya, 老师? Oh, oke. Di sini sih nggak ada ya, nggak apa-apa. Saya jawab dulu. 待会儿 itu biasanya sedikit berbeda sih, Pak.
sedikit saja. Tapi eh takutnya salah penggunaan jadi aneh. Sebentar ya, sebentar. Sebentar, saya tulisin. Tai Hua Jian. Tai Hua itu artinya sebentar. Tai Hua. eh Sama Zaijian ya, pertanyaan Pak Andreas ya. Ini mirip-mirip tapi saya bilang nggak sinonim, jangan ya. Jadi Jian itu artinya gini, contoh nanti kita jam 9 ada janji. Nah, lagi teleponan nih sama Pak Andreas ya. Nah, jam 9 kan kita ada janji. Jadi lagi telepon, selesai mau tutup telepon, saya akan bilang Jian. Ketemu sebentar lagi. Karena saya jam 9 mau ketemu Pak Andreas. Saya pakai begitu. Tapi kalau misalnya habis teleponan ini ya kita nggak tahu kapan ketemu, nggak ada janji, pakainya zaijian gitu. Ya, jadi mirip tapi penggunaannya takutnya salah pakai jadi aneh. Ya, contohnya gini, yang salah pakai itu kalau zaijian itu aman. Misalnya contoh saya ada janji jam 9 sama Pak Andreas. Begitu saya tutup telepon, sebelum tutup telepon saya bilang zaijian. Itu nggak apa-apa, it's okay. Jadi paling aman sebenarnya ini ya. Tapi yang jadi anehnya adalah misalnya gini, kita itu tidak ada janjian jam 9 gitu ya. Nah, Pak Andreas bilang, 是待会儿见. Nah, itu yang saya bingung. Hah? Jadi emang kita ada janji? Itu maksudnya teman-teman. Sampai sini nangkap nggak? Jadi maksud saya nggak bisa bilang mereka berdua ini sinonim. Nggak. Karena penggunaannya beda. Gitu. Cukup jelas, Pak Andreas? Jadi, 待会儿 itu artinya sebentar. Karena ini kalau teman-teman tanya saya ya, tai itu artinya apa? Tai itu artinya tunggu. Hur, masih ingat gak? Kemarin di sesi menjawab kayaknya saya ada jelasin ya siapa gitu ya, saya lupa yang tanya. Hur, sebentar. Jadi ini sebenarnya tunggu sebentar kita ketemu lagi ya, gitu arti realnya. Nah, tapi kadang-kadang suka dibilang see you gitu ya diartikannya. Nah, itu maksud saya ya. Jadi sebenarnya dia agak sedikit berbeda ketemunya itu ya. Konteksnya tadi saya sudah jelasin. Silakan kalau mau dicatat. 再来是 Ibu Lina. 简历 artinya biodata ya. Iya betul Bu. Yang tadi ya CV ya. CV itu apa? Singkatan dari kurikulum vitae ya. Oke ya. Kalau gitu bahasa Indonesianya benar. Artinya biodata. Hmm, 再来是把盘贵。我孙女高中毕业，考上在万隆的 FKG Unpad 大学。Oh, oke. Ini kalimatnya saya koreksi dikit ya, Pak, untuk grammarnya. Ini sudah selesai? Sebenarnya koreksinya nggak banyak ya. Jadi cuma nggak perlu pakai satu huruf yaitu cai, gitu ya. Ah, tapi kalau teman-teman mau kalimatnya, teman-teman boleh catat. Jadi Pak Pangkui berbagi sama kita bahwa cucu perempuannya, 我孙女儿, 孙女 gitu ya. Kalau mau pakai boleh, 孙女儿 juga boleh. Atau pakai ini saja yang saya garisin juga boleh. Itu artinya cucu perempuan. Oke. 高中毕业 ya, sudah lulus SMA. 高中毕业 ya. Lulus. 高中 ini SMA. Piye tadi kita sudah belajar ya. eh, Lulus, tamat SMA. Terus piye, oke. Ini Pak. Piye, oke. Terus 考上了. Jadi sudah diterima kan ya Pak? 考上了. 不用再. 考上了万隆的terus misalnya apa gitu ya FKG sorry FKG Unpad ini nama universitas ya baru Tasyue yang lainnya komponennya udah benar Pak 考上了 jadi nggak pakai cai nggak karena ini sebenarnya kalau teman-teman analisa ya sih kayak tempat tapi bukan tempat Wanlong memang Bandung gitu ya tapi di sini dia bukan tempat dia nggak perlu pakai di. Ya, jadi 考上了 itu artinya berhasil
Iya, kalau bahasa Indonesia ada berhasil diterima di gitu ya. Berhasil diterima di FKG Unpad Bandung. Gitu kan ya? Iya, tapi bahasa Mandarin enggak. Jadi bahasa Mandarin di sini 万隆它不是地方的那个用词，不是。Memang bentuknya Bandung tempat kan, Laos. Iya, tapi enggak. Ini adalah gini loh. Universitas FKG Unpad Bandung. Ini satu frase. Jadi dia bukan tempat. Jadi berhasil diterima gitu ya oleh ini benda. Wanlong de FKG Unpad Daxue itu benda. Ya kayak gitu. Sehingga nggak pakai cai. Kalau teman-teman mau tanya saya ya kenapa nggak pakai cai? Itu penjelasan detailnya. Nah jadi Pak Pangkui kongsi nih gitu ya. Selamat juga gitu ya buat Bapak dan juga Nin Senior ya kongsi-kongsi ya selamat ya sudah berhasil diterima di FKG Unpad. Jadi kalimat yang benarnya adalah tidak pakai cai. 我孙女儿高中毕业，考上了万隆的 FKG Unpad 大学。Ya, tidak pakai cai. Yang lainnya sudah benar. Xie Pak Pangkui atas sharingannya. eh Berikutnya di bawah Ibu Sinta. Tai, oh, Tai huruf Mandarinnya ini. Kayaknya dulu kita pernah bahas tuh Tai zai jiali, 对吗? Tai zai jiali, stay at home. Nah, ini. Tunggu di rumah ya, stay at home. 就是这个 tai. Nah, di sini ya, saya nggak tulis baru, jadi silakan teman-teman kalau mau screenshot boleh balik lagi. Tai 待在家 stay at home，待会儿就是等一会儿的意思。Tunggu bentar ya, kita ketemu lagi. 待会儿见. Kayak gitu. Ya, jadi kalau nanti jaraknya itu sejam, 2 jam lagi mau ketemu, teman-teman pakai ini aja. Orangnya juga paham, iya iyalah, sejam, 2 jam, 3 jam lagi mau ketemu gitu. Kalau 再见 ini yang nggak tahu kapan ketemunya. Maksudnya nggak ada janjian gitu ya. Oke, siap. Bu Sinta sudah saya jawab. Kemudian Ibu Lina. 再见 artinya sampai ketemu lagi ya. Iya betul, sampai ketemu lagi. Tetapi nggak tahu kapan ketemunya ya. Nggak ada janji maksudnya ya. Oke, ini sudah semua mirip dengan teng. Iya betul. Kalau tengnya menunggu itu hurufnya begini. Ya mirip, betul Bu Sinta ya. Teng ini artinya menunggu. Mirip sih, mirip sampingnya sama bawahnya gitu ya. Menunggu gitu. Oke. 好, 不客气, Pak Pangkui ya. 多谢 katanya, 多谢老师, 不客气 Pak. 好, ini sudah di screenshot. Halaman tiganya juga sudahkah? Oh ya, tadi kau. Kau ini artinya 考试 ujian. Jadi 考上了 ini satu frase artinya berhasil diterima. Kalau namanya ujian pasti berhasil diterima di universitas atau mungkin teman-teman yang anaknya lagi mau ke SMA, SMA-nya favorit gitu ya, harus ujian. Ada yang kayak gitu kan ya. Nah, kita boleh bilang 考上了 gitu ya, 考上了. Kaunya ujian, shang ini memang shang atas, tapi ini satu frase ya, 考上了. Oke, silakan di screenshot dulu sebelum saya lanjut. 好了, oke, kita lanjut lagi ya. Hmm, kita lanjut tadi sampai di ada piye, ada jianli, ada cuete. Oh iya, udah ya. Jadi Pak Panggi juga tadi bikin kalimat pakai piye gitu ya, membantu kita ada contoh kalimat sih Pak. Kita lanjut lagi eh 第14 yang ke-14. 目前 ya, 目前 itu artinya sekarang atau saat ini. Kalau saya lebih senang bilangnya saat ini. Dia sedikit berbeda sama Xianzai. Ya, mungkin teman-teman pikir, harus agak ribet banget ya. Kenapa ada 目前 ada Xianzai?
Tadi ada satu kalimat Pak Andreas tuh pakai 目前. Nah, itu benar. 目前 sama 现在. Ah, nih, bentar ya. Ini saya batasin karena beda. 目前 itu saat ini. Kalau teman-teman masih ingat ya penjelasan saya, 目前 saat ini itu dia ada jeda waktu. Jadi misalnya contoh tadi Pak Andreas berbagi sama kita flu burungnya ini saat ini lagi ada. Dan biasanya flu burung nggak sehari kan ya Pak? Pas, atau nggak 2 jam 3 jam kan ya Pak? Tapi bisa ada jeda waktu yang agak panjang. Itu namanya 目前. Oke? Saat ini. Tapi kalau 现在 dia itu biasanya jangka pendek. 现在我要吃麦当劳. Apa itu 麦当劳? 麦当劳 kayaknya ada yang tahu harusnya ya. Iya, McD. Ya, teman-teman kalau nanti misalnya, ada ya bahasa Mandarinnya? Ada ya, McD. Contoh ya. Contoh saya bilang, 我现在要吃麦当劳. Berarti saya sekarang ini mau, sekarang ini. Jadi misalnya contoh sekarang jam 7 ya, contoh ya. Maka, 我们说现在. Makanya misalnya kita bisa dengan kemajuan teknologi bisa langsung GoFood ya, gampang sekali. Itu 我们说现在. Tapi teman-teman, saya mau tanya, 我目前要吃麦当劳, itu cocok nggak? Nggak cocok. Karena, ya kurang pas. Karena 目前 itu adalah gini loh, untuk satu kondisi yang jeda waktunya itu, ada jeda waktu. Jadi ada jeda waktu yang kalau saya bilang yang eh, panjang. Cuman panjangnya kan teman-teman pasti tanya saya kan, seberapa panjang Laoshi? Iya, jadi enggak sesuatu yang ada jeda waktunya dan ada prosesnya gitu. Itu namanya 目前. Ya, kalau 现在 itu detik ini juga, 现在. Kalau gitu saya mau tanya, sekarang saya lapar. Bahasa Mandarinnya pakai apa? Ya, ada interval waktu, betul. Itu 目前 ya. Cara bedainnya ya. Sekarang saya lapar. Pakainya yang mana? 现在, tuh. Sekarang. Sekarang ini juga gitu ya. Ya, 现在, tuh. Ya, jadi dia nggak sinonim ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang saya lanjut lagi 目前. Oke, saya udah beresin 现在 ya. Oke. Ada kalimat ya dari contoh kalimat Pak Pangkui. 目前在印尼很难找工作. Oke, itu benar. Ya, jadi Pak Pangkui kasih kita satu kalimat. 目前在印尼 katanya ya 很难找工作. 目前 saat ini gitu ya di Indonesia sangat sulit 很难 itu sangat sulit 找 ini mencari 工作 pekerjaan. Nah, kalau kalimat ini benar. Jadi berarti kondisi ini sudah berlangsung ada satu waktu. Tapi kita nggak bisa bilang, maksudnya waktunya berapa lama loh? Setahun kah? Atau setengah tahun kah? Yang nggak tahu. Kadang-kadang ya kondisi kayak gini bisa berlangsung setahun, bisa berlangsung setengah tahun, bisa berlangsung 8 bulan. Itu namanya 目前. Kayak gitu. Iya benar. Tadi ada Bu Lilian bilang interval waktu, betul. Seperti itu ya. eh Tadi ada pertanyaan dari, oh Pak Pil. 现在 artinya right now, tepat nggak loh? Iya, betul. Jadi benar-benar saat ini juga, immediately sekarang juga gitu ya. Ha-ha. Cuma kan bahasa Indonesianya mirip-mirip. Nah, tapi saya nggak pengen teman-teman mengartikannya itu sinonim. Dia bukan sinonim ya. Ya, lebih ke sebenarnya bukan nggak bisa nunggu ya, bukan. Tapi lebih ke saat ini juga. Seperti yang tadi Pak Pil apa namanya konfirmasi. Ya, saat ini juga, kondisi saat ini juga dan memang dia
rentan waktunya nggak sampai berlarut-larut panjang gitu. Contoh gini, 我现在饿了. Kan kalau kita lapar, kita cari makan kan. Nggak mungkin dibiarin laparnya sampai berbulan-bulan. Itu maksudnya. Nah, konteksnya kayak gitu. Tapi kalau kayak gini, 目前在印尼很难找工作. Ini nggak bisa kita kontrol, bener nggak? Mungkin ya karena kondisi ekonomi, perusahaan juga nggak mau nambah karyawan, misalnya contoh ya, kayak gitu. Jadi ini yang nggak bisa kita kontrol kan, intervalnya berapa lama gitu. Mai Tang Lau tadi ada di sini ya, kayaknya. Nah ini, di halaman sini ya, Bu Lina ya, Mai Tang Lau, McDonald. Oke, jadi sekali lagi, 目前 sama 现在 itu bukan sinonim. Itu yang paling penting teman-teman paham ya. Jadi jangan sampai apa namanya dibikin kalimatnya itu diganti-ganti gitu ya. Maksudnya karena dia sinonim, bukan. 不是的, beda. Kalau eh, misalnya kita mau bilang, ya, 现在我很忙. 现在我很忙, betul ya, Rosu. Berarti saat ini juga ya, Bu. Kerjaannya tuh menumpuk saat ini juga yang harus dikerjain. Ya, betul. 现在我很忙. Tapi saya mau tanya teman-teman, misalnya ada satu orang, oke, saya ngomong real deh, ngomong real aja. 现在我很忙 berarti saat ini juga teman-teman lihat di meja saya itu banyak dokumen yang saya perlu kerjain. Itu namanya 我会说现在我很忙，不能跟你一起去看电影. Jadi teman-teman ajak saya nonton bioskop. Terus saya bilang, aduh, pusing. 我现在很忙. Itu benar. Oke? Nah, sekarang saya mau kasih contoh realnya gini. eh Banyak orang yang minta saya private, ya, lesin private. Tapi memang saya sudah tidak, ya, teman-teman ya, karena pekerjaan saya yang saya pegang profesi yang sekarang saya itu benar-benar sibuk banget. Sibuknya maksudnya ya ada jadwalnya kan. Jadi saya benar-benar udah nggak terima private. Jadi kalau saya mau bilang bahwa 对不起，我真的没有接受家教了。家教itu private ya. Sorry ya, saya benar-benar nggak terima private. Bahasa Mandarin nggak ada gitu ya, bukan nggak mau ya. 因为我 jadi gini, saya mau teman-teman translate. Karena pekerjaan saya saat ini sangat sibuk. Contoh. Karena pekerjaan saya saat ini sangat sibuk. Iya, benar pakai mucian, Pak Amin. Cuman boleh bantu translate nggak? Karena pekerjaan saya saat ini sangat sibuk. Jadi pekerjaan saya saat ini kenapa saya pakai mucian? Teman-teman tahu nggak kenapa? Karena, oke, ada yang mau coba jawab? Iya, karena memang apa ya, pekerjaan saya ini kan nggak seminggu 2 minggu kan, tapi memang profesi saya kan, bahkan udah saya jalanin 10 tahun, bener nggak? Di bidang asuransi. Jadi, iya memang dia udah ada interval waktu gitu. Jadi makanya saya akan pakai mucian, gitu maksudnya. Nah, kebetulan Bu Meiska kasih kalimat mang, jadi saya kepikir gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau orang jawabnya gitu, 我目前真的很忙, berarti teman-teman paham bahwa berarti untuk jeda waktu ke depan, nggak tahu ya, setengah tahun atau setahun tuh dia sibuk. Jadi teman-teman perlu paham, kayak gitu. Ya, tapi kalau 现在很忙, berarti besok belum tentu sibuk. Sampai sini cukup jelas nggak? Ya, jadi tadi kalau mau setelah mau ditranslate ya, 因为目前的工作, ya, saya sebenarnya pengen teman-teman translate aja pekerjaan saat ini sangat sibuk. 很忙. Iya, seperti itu ya. Saya jadi kepikiran beberapa teman-teman new normal juga gitu ya, sering japri, maksudnya tanya private gitu ya. Saya memang enggak ya, memang sudah enggak. Jadi apa namanya? 因为我目前的工作很忙，很忙的意思就是每天都有一定的固定的那个行程表, ada jadwal yang pasti gitu ya, fix. Jadi jadinya kesannya nanti nggak profesional juga. Jadi memang saya cuma satu pekerjaan doang ya. Kayak gitu ya. 因为目前的工作很忙, jadi itu.
kepikiran, ini contoh realnya ya, karena lagi bahas tentang sibuk. Jadi sibuknya kalau teman-teman cuma hari ini, besok Sabtu udah nggak sibuk, maka pakainya 现在 yang kalimatnya Bu Meiska. Sampai sini cukup jelas? Sebentar ya, saya cek dulu. 因为目前我很忙. Iya, Bu Teresia ya. Bu Teresia mudahnya pakai ini. In way pakai begini. In way. Ini spellingannya ya, karena. Oke, kayak gitu ya. Tapi udah bener formatnya. Cuman ejaan pinyin doang. Terus Bu Ita, 因为目前我的工作很忙. Boleh juga. 我的工作很忙 ya. 目前的工作很忙 boleh sama. 嗯，因为我目前的工作很忙. Iya, Pak Zon ya, sudah lama nggak kedengaran suaranya. Pak Zon sudah benar juga ya. Terus Pak Pangkui, 现在我很忙，我没空，没有时间. Kalau itu sekarang ya, sekarang. 因为我目前的工作很忙. Oke, Bu Nani, ketikan bahasa Mandarinnya sudah benar juga ya. Jadi Bu Meska jelas ya. Ya, Bu Keci. Jadi maksudnya gini, justru ada kalimatnya Bu Meska yang sibuk. Saya pengen jadi kasih tahu teman-teman bukan karena sibuknya jadi pakai 现在, 不是. Teman-teman perlu lihat konteks. Ya, perlu lihat konteks. Konteksnya ini sibuknya itu benar-benar terus karena profesi dia kah? Berarti ya 目前. Tapi kalau sibuknya cuman jangka pendek hari ini doang, selesai besok udah enggak, berarti 现在 gitu. Ya, oke. 谢谢. Kita lanjut lagi. Hmm, 15 ya. 的确 itu memang. Ini cuma penegasan sih. Oh, 老师，你的确很忙。的确。memang kamu sibuk gitu ya, 的确很好, memang baik sih gitu ya. Misalnya contoh, 这里的环境的确很好. Dia memang cuman fungsinya kayak kosakata biasa sih ya, 的确gitu ya. Tidak bisa pakai bacanya te, karena ini sudah satu, apa namanya, satu frase, satu kumpulan. Jadi walaupun hurufnya adalah te-nya milik ya, saya paham. Tapi ini satu eh, frase. Jadi ketika misalnya teman-teman ketemu dua huruf ini dampingan, maka bacanya 的确. Makanya te-nya ini dia banyak bacaan ya. Di sini dia bacanya ti, ada dua. 的确. Padahal ini adalah te-nya yang kita kenal dengan milik. Tapi kalau dia fungsinya sebagai milik, bacanya te. Hurufnya sama kok teman-teman. Cuman bacanya. Gitu ya. 的确. 好. Terus 再来是 udah. 16. 更上一层楼. Ini satu istilah gitu ya. 更上一层楼. Naik level. Maju ya. Naik level atau teman-teman mau artikan sebagai maju itu boleh. Teman-teman kayak contoh ya. Saya diajakin teman lagi untuk apa namanya? Lari ya. Larinya kemarin 5K. Nah, terus dia bilang harus maju dong ya, jangan selalu 5K. Jadi dia minta saya majuin target jadi 10K, 10 kilo ya teman-teman. Nah, saya bilang oke, kalau kalau mau ke situ ya saya masih persiapan ya. Persiapannya ya tiap hari dilatih supaya staminanya bisa ya. Jadi itu namanya 更上一层楼. Jadi kita apa, satu frase ya bisa dipakai 大家一定要更上一层楼, naik level. Begitu juga teman-teman yang berarti ikut saya dari new normal sampai nanti selesai modul 4, berarti mungkin kita bisa 4 tahun menuju 5 tahun ya. Saya berharap teman-teman juga 更上一层楼, 开始学习汉字, mulai atau lebih intens lagi untuk belajar yang namanya Hanzi. Tadi sekilas teman-teman saya ada tanya, teman-teman coba lihat misalnya huruf Mandarin ini sama nggak dengan ini? Nah, teman-teman bilang, oh iya sama. Nah, itu caranya sebenarnya salah satu cara belajar Hanzi. Ya, jadi tidak usah ditekan untuk nulis, tapi mengenal. Nah, dengan cara sering melihat, sering membaca gitu ya. Lihat, oh ya Hanzi ini ya saya udah kenal nih, oke nih gitu ya. Pelan-pelan. Gitu ya, namanya更上一层楼。所以我希望大家也更上一层楼，开始
学习汉字。我觉得在评论区跟我交流的这些同学们呢，都是更上一层楼了ya. Jadi kalau saya lihat ya yang di kolom chat yang sering-sering chat gitu ya, saya bisa lihat bahwa teman-teman sudah naik level. Karena banyak juga yang sudah beralih dari pinyin ke Hanzi. Nah, ini yang saya senang ya. Jadi teman-teman sama kita hidup gitu ya selalu kalau bisa lebih maju. Kita nggak bertanding sama siapapun, tapi kita lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Itu sudah cukup ya, kayak gitu. Oke, eh, oke. Saya mungkin tadi belum bahas tentang keng shang i ceng lou gitu ya. Keng itu artinya lebih, shang artinya naik, i ceng lou satu level, satu naik, satu tingkat. Yes, keng shang i ceng lou. Nanti dia ada puisinya juga yang kita akan bahas di eh, selesai dari modul ini gitu ya, selesai dari lesson ini. Nah, tapi teman-teman cukup paham dulu, oh keng artinya lebih, shang artinya naik, i ceng lou itu satu tingkat. Jadi naik dari tingkat ini ke tingkat atas. Sehingga kita bisa lihat pemandangan yang jauh lebih luas dan lebih indah sebenarnya. Jadi kenapa kita perlu maju dan naik level. Ya, begitu juga kayak teman-teman belajar bahasa Mandarin, oh dulu tuh cuman kosakata. Hari ini saya sudah naik level bisa bikin kalimat sederhana. Ya udah. Nah, nanti nantang diri sendiri lagi. Oh, mungkin berapa lama lagi saya bisa lancar bikin kalimat sederhana. Jadi akhirnya bisa ngomong ya. Itu namanya maju ya, level per level. Oke, lanjut nomor 7 kue. Kue ini artinya berharga, terhormat. Kalau mungkin teman-teman tanya saya dia ada arti lain, ada. Artinya mahal. Han kue. Mungkin teman-teman lebih kenal mahal daripada kosakata yang lain gitu ya. Kue, ya mahal, bisa juga berharga, bisa juga terhormat. 所以如果大家有听到贵宾，贵宾 itu adalah tamu terhormat. 贵宾, kuenya terhormat, berharga ya. Itu adalah tamu terhormat. Tapi kalau misalnya tungsi hen kue, ya tungsi hen kue berarti barangnya sangat mahal. Tungsi hen kue, seperti itu ya. Oke, sebentar. Oh, ternyata ada yang chat di kolom chat ya nanya. 老师 bolehkah 的确你好 maksudnya apa ya Bu Lina bahasa Indonesianya mungkin gitu maksudnya kamu memang sangat bagus misalnya contoh orangnya tuh nggak pede gitu ya terus kita mau yakinkan bahwa enggak sebenarnya kamu memang bagus kok gitu nah jadi teman-teman boleh bantu yakinkan dia gitu ya untuk bantu teman kita saling support kita bilang 你的确很好 要自信点儿。自信 itu artinya percaya diri. Ya, kalau maksudnya Bu Lina gitu kah? Kalau iya berarti ni-nya taruh depan Bu ya. Ni, 的确很棒 misalnya. Hebat. Kamu memang hebat gitu ya. Eh 自信 itu artinya percaya diri sendiri. Pede aja. 自信点儿. 自信 ini percaya diri. Jadi kalau misalnya kita bilang sama teman kita yang selalu nggak pede, tapi sebenarnya dia bagus kok, dia hebat, maka kita boleh bilang, 你的确很棒, gitu ya, 很棒. 自信点儿, percayalah sama diri sendiri, gitu ya. 的确很棒. Memang kamu tuh hebat, jadi kamu perlu percaya sama diri sendiri, gitu. Gitukah Bu Lina maksudnya? Terus lanjut, kuipin, ya, kuipin tamu kehormatan, apakah bisa? Iya, tamu kehormatan, tamu terhormat, itu semua sama, dokter. Ada dokter Evelyn ya, bertanya, kuipin tamu kehormatan, sama sih. Kuipin, terus, tamu terhormat, kehormatan sama kok.
Terus kalau Bu Susanti, kau kue apa loh? Kau kue itu berharga. Boleh juga terhormat. Kau kue. Ah, ini sudah. Kalau sudah silakan di screenshot dulu ya. Ah, nanti saya tulisin kau kue. Kau kue itu boleh terhormat, boleh berharga. Oke, kalau gitu sudah. Nah, ini ada kau kue. Kaunya dari kau tinggi. Jadi kalau kau kue itu artinya berharga, terhormat juga iya. Kayak teman-teman kalau nonton film kolosal, kayak apa Maharaja, Permaisuri, itu kan apa namanya statusnya itu terhormat kan. Nah, 我们可以说高贵的身份，身份 ini status ya, kayak bangsawan. Dulu ada kan kayak gitu kan, kalau sekarang udah nggak ada ya. 高贵的身份 status yang berharga atau terhormat ya itu adalah apa namanya kita bilang kayak dulu ada bangsawan ada rakyat kalau sekarang kita semua sama ya kayak gitu kau kue kau tinggi ya kue yang tadi kita baru bahas ya antara mahal terhormat atau berharga oke kita lanjut lagi kau kue sudah eh, Wei sudah ya. 18. 招聘启事. 招聘启事. 招聘 itu artinya lowongan, membuka lowongan. Pin itu artinya mempekerjakan. Teman-teman kalau mau catat boleh. Zhao itu artinya kayak kita bilang membuka. Ya, membuka eh, lowongan untuk mencari pekerjaan. Itu namanya 招聘. 启事 itu perihal. 启示. Ya, ini satu frase baku 启示. 启示 itu adalah hal atau perihal. Nah, sekarang saya mau kasih teman-teman contoh lain. 等一下. 招生. 招生. 招 ini artinya buka, ya. Sheng adalah 学生. Ini biasanya istilah untuk sekolah, ya. Saya tulis lengkap aja. 学校招生 pernah dengar? Sheng ini dari 学生 artinya murid ya, 学生. Zhao ini open, buka. Terus 学校 sekolah. 学校招生 iya buka pendaftaran murid baru. Itu namanya 招生. 对不起. 招 学校招生. Ya, kayak gitu ya. Kalau gitu universitas tinggal kita ganti 大学招生. Zhao ini sudah satu frase. Kalau teman-teman tanya saya, Zhao dari yang tadi, open, buka, Sheng itu 学生. Gitu. Sampai sini cukup jelas? Zhao. Nah, kalau misal pin, mungkin teman-teman tanya saya, ya silakan di screenshot dulu. Saya mau ganti halaman. 大学 ini universitas ya. Universitas. Oke. Nah, sekarang kita bahas huruf kedua. Pin. Pinqing itu artinya menggaji. Menggaji atau mempekerjakan. Kata kerja dia. Misalnya, saya ingin mempekerjakan seorang sekretaris. Bahasa Mandarinnya gimana? Saya ingin mempekerjakan seorang sekretaris. Kayak kemarin saya cari asisten pribadi gitu ya. Nah, itu sama. Berarti ngomongnya gimana bahasa Mandarinnya? 我想聘请一位 sekretaris 秘书。我想聘请一位秘书. Saya ingin mempekerjakan seorang
sekretaris. Kalau misalnya eh, kita mau tanya, perusahaan kamu lagi mau mempekerjakan karyawan nggak? Gimana bahasa Mandarinnya? Misalnya kita lagi cari lowongan, nah kita tanyalah teman kita gitu ya, eh, perusahaanmu lagi mau mempekerjakan karyawan nggak? Lagi cari orang nggak? Kalau bahasa apa bahasa Indonesia kan kita bilang cari orang, bener nggak? Nah, kalau kalau kita langsung translate ya boleh-boleh aja, tapi itu tidak tata bahasa maksud saya ya. Misalnya, 你们公司在找人吗? Itu boleh ya teman-teman. Cuma maksudnya dia bahasa umum, bahasa pasar. Tapi kalau yang resminya gimana teman-teman? 你们公司, ayo coba dites dulu. Perusahaan kalian cari orang nggak? Kalau bahasa Indonesia kan gitu ya. Nah, bahasa Mandarinnya gimana? 你们公司 sedang cari karyawan kah? Sedang cari karyawan kah? 在, 在-nya di sini sedang ya. Terus ayo silakan dilengkapi. 聘请 karyawan 员 sorry 员工吗？你们公司在聘请员工，员工 itu karyawan. Atau teman-teman mau ganti si 员工 dengan 职员 boleh. Sama kok. 职员 karyawan juga. Jadi boleh 员工, boleh 职员 yang artinya karyawan, employee. Ya, 你们公司在聘请员工吗? Perusahaan kalian lagi mau mempekerjakan karyawan kah? Gitu ya. Pinching. Ini sangat sopan ya. Kalau teman-teman kepepet bilangnya 找人 boleh, cari orang ya. Ya, oke ya. Eh, coba saya lihat ya. Ibu Chunrong, 你们公司在聘请员工吗? Ya, oke. Ini ketikan huruf Mandarinnya ya. Terus Pak Pangkui, 你们公司还香招员工吗? Iya, Xiangzhao ini juga boleh ya, tapi biasanya kita pakai pinching. Lebih apa sih tata bahasa ya, memang bahasa resminya ya. Ah, ah. Kalau Bu Nani, 你们公司在招支援吧? 支援 itu bantuan, mencari bantuan. Ini eh, apa namanya? Pakai kosakata ini ya, cari karyawan mungkin ya. Nah, kalau yang ibu ketik 招支援 itu artinya bantuan. Jadi cari bantuan kah? Jadi cari karyawan baru gitu ya, karena kerjanya udah nggak bisa dikerjain ya, kurang orang lah ibaratnya gitu ya. Nah, kalau ini yang ditranslate sesuai kosakata ya, 你们公司在聘请员工吗? Boleh juga ya, 在聘请员工吗? Atau 职员吗? Oh, oke. 职员nya ini Bu, huruf Mandarinnya. Iya ya, salah apa namanya? Salah pilih huruf ya. Nah, 职员 ini. Hurufnya ini, Bu. 职员 karyawan. Ya, 职员 ya. 你们公司在招职员吗? Boleh juga sih, 招 pakai 招 yang tadi ya. Nah, tapi 聘请 ini lebih ke mempekerjakan atau menggaji. Ya, oke. 职员nya yang dipilih huruf yang saya kotakin ya, Bu. 学校招生 buka pendaftaran murid ya. Iya, benar Bu Lina. Buka pendaftaran murid baru. Sudah? Silakan di screenshot dulu. Ya, kalau Ibu pilih 支援 itu yang tadi ya, itu artinya bantuan. Ya, bantuan. Jadi kebetulan ZHIYUAN, cuman dia beda nada. Ya, kalau ini kan dua-dua. Kalau yang tadi Ibu ketik tuh nada 1 dan 3. 支援, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Tadi sampai mana ya? Oh, 招聘启事.
Ini karena berhubungan dengan lowongan kerja, jadi ada beberapa kosakata yang memang khusus, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. 日常itu sehari-hari. Misalnya barang-barang keperluan sehari-hari, 我们说日常用品. Sorry, ini sudah selesai ya. 日常用品. 用品 itu alat-alat. Alat-alat sehari-hari misalnya 日常用品，我们说牙刷、牙膏就是日常用品, alat-alat yang dipakai sehari-hari ya. 日常 ini sehari-hari. Oke, saya lanjut lagi ya. Hmm, 日常 udah, 办公室. 办公室 ini adalah ruang kantor. Teman-teman boleh tambahin ruangan kantor, 办公室. Jadi kalau teman-teman yang punya ruangan kantor sendiri itu disebut 办公室 gitu ya. Kalau 公司 itu perusahaan, company, beda ya. Kalau ini 办公室, nah ada 4 dan hurufnya beda. Kalau 公司 SI ya, huruf Mandarinnya juga beda ya. Oke, kita lanjut lagi. 虽然itu artinya walaupun. Ini biasanya suka pasangannya di bawahnya lagi 但是 walaupun tetapi ya. Walaupun sulit tapi saya senang ya. 虽然很难，但是我很喜欢. Senang itu maksudnya suka ya. 虽然很难，但是我很喜欢. Tapi saya sangat suka. Contoh ya. Seperti itu yang simpelnya. 再来23, 重要. Nah, ada 44 itu artinya penting. 重要. 我有很重要的事要找班长. Artinya apa? 我有很重要的事要找班长. Saya ada hal penting mau cari ketua kelas ya. 我有重要的事要找班长. Mau cari ketua kelas. 重要. 再来是需要. itu artinya membutuhkan. Eh, kalau kamu ada butuh apa, tolong kasih tahu saya. Bahasa Mandarinnya gimana? Boleh bantu translate? Kalau kamu butuh apa, tolong kasih tahu saya. Yuk, kita translate bareng-bareng yuk. Kalau kamu butuh apa, tolong kasih tahu saya. 如果 boleh ya, pakai 如果. 如果你需要什么，请你告诉我. Saya pikir karena kosakatanya kita udah belajar ya. Jadi coba teman-teman tes gitu ya di translate. 如果你需要什么，请告诉我. Oke, boleh Bu Ratna, tapi kausunya SU, tidak pakai H ya. Bu Tintin, 如果你需要什么, boleh, 请告诉我. Ya, SU ya, tidak pakai H dia, 告诉. Bu Ita, 如果你需要什么事儿，请告诉. SU ya, mungkin salah ketik bukan SO ya, 告诉我. 如果你需要什么事儿，不用事儿，tapi 你需要什么，ya 事儿nya nggak usah. Karena 什么事 itu jadi urusan apa. Tapi kalau ini butuh apa, ya 什么 lebih cocok ya. 如果你有什么需要，请你告诉我. Boleh juga Ibu Chunrong. 如果你需要什么，请你告诉我. Oke. Untuk Hanzinya udah oke Bu Nani, Ibu Chunrong, terus Bu Lisa ya. 如果你要什么东西，需要Bu. Bu Lisa boleh pakai 需要 ya, karena kita lagi bahas tentang 需要. Oh, 如果你要什么东西，你需要告诉我. Oh, oke. Sedikit berbeda ya. Kalau Bu Lisa tuh artinya kalau kamu mau barang apa, kamu butuh kasih tahu saya. Beda ya. Kalau tadi kalimat saya adalah kalau kamu butuh apa, tolong kasih tahu saya. Misalnya contoh teman-teman tuh apa punya tamu ya, tamunya dari luar negeri.
Terus teman-teman kan mungkin PIC untuk apa ya, memberikan apa service gitu ya. Jadi teman-teman bilang kalau kamu butuh apa kasih tahu saya ya, karena kan dia baru datang ke Indonesia mungkin nggak ngerti apapun gitu ya. Jadi teman-teman boleh bilang ya, 如果你需要什么，请你告诉我 ya, boleh kasih tahu saya nanti saya bantu urusin gitu ya. Oke, 好，再来是谢谢同学们的句子ya. Terima kasih untuk kalimatnya. Saya rasa udah bagus ya, banyak teman-teman yang berlatih mencoba untuk mentranslate. Kita lanjut lagi. Tadi 需要. Oke, lanjut 耐心. 耐心 itu artinya sabar ya, sabar atau kesabaran. Jadi dia bisa dua arti. Bisa sabar, bisa kesabaran ya. Oke, coba kita translate ke dalam kalimat. 耐心, misalnya contoh, 妈妈很有耐心. Artinya apa? Mama 很有耐心. Mama sangat memiliki kesabaran ya. Mama sangat sabar. Itu benar. Mama 很有耐心. Jadi di sini dia sebagai kata, kalau saya boleh tanya teman-teman analisa, Mama 很有耐心. Berarti mama sangat memiliki, yes, noun, kesabaran. Karena ada yo, ya. Jadi mama sangat memiliki gitu ya, kesabaran, ya. Mama 很有耐心. Nah, tapi kalau misalnya 她耐心的教我. Kalau di sini konteksnya gimana? 她耐心的教我. 耐心 di sini jadi apa? Dia jadi sifat ya, sabar. Sabar dan dia ini di sini adjektif sifat. Betul. 很好, Bu Ita ya, Bu Tintin. Sabar. Te-nya yang saya mau tanya. Jiao ini mengajari. Kalau gitu te-nya pakai yang mana? 他耐心的教我. Te-nya pakai yang mana? Masih ingat? Ya, Yunita ya, 谢谢您. 图也的. 图也的 ini yang menghubungkan si sifat dengan kata kerja. Ya, cuman Yunita yang benar ya. Tuyet. Coba teman-teman nanti coba lihat lagi ya. Sifat sama kata kerja. Kata kerjanya di belakang nih. Maka dia pakai tuyet. Ya, 就是这个. Ini namanya tuyet. Ya, nanti kalau ada kesempatan ya, saya ulang lagi ya. Ada 3 te di kita. Dan ada tips and triknya gitu ya. Tips and trick yang dimana teman-teman bisa, oh kalau kayak gini, saya udah tahu pasti pakai te yang mana. Karena ini udah kelihatan, oh kata kerja di belakang. Kalau kata kerja di belakang biasanya ini. Biasanya. Ya, 他耐心的教我. Jadi 耐心 bisa 2 ya. Satu kata benda, satu sebagai sifat. Nah, contoh kalimatnya yang tadi 2 ini gitu ya. Hmm, kalau misalnya kita lanjut lagi gitu ya. Ini sudah, silakan di screenshot dulu. 他耐心的教我. Dia mengajari saya dengan sabar. Ya, dia mengajari saya dengan sabar. Kalau yang atas, mama sangat memiliki kesabaran. Mama sangat sabar. Kalau bahasa Indonesia kan gitu ya. Mm-mm. Oke, 好, 耐心 udah. Kita lanjut lagi. Satu lagi ya. 责任心. 责任 itu artinya tanggung jawab. Kalau sin itu hati. Jadi di sini kita artikan sebagai rasa tanggung jawab. 责任心 sama dia adalah kata benda ya. Jadi 他很有责任心. Dia adalah orang yang memiliki rasa tanggung jawab ya. 他很有责任心.
Karena ada sin di sini dia sebagai apa namanya kata benda. Ini cuma kata benda. Rasa tanggung jawab. 他很有责任心. Kalau teman-teman mau kalimat simpelnya, dia orang yang bertanggung jawab. Kenapa teman-teman senang sama dia? Mungkin misalnya kayak bidang saya lah ya. Bidang saya itu butuh orang yang tanggung jawab. Jadi saya rasa semua nasabah itu senang kalau apa agent tuh yang bertanggung jawab ya. Jadi eh, pas banget bidang saya itu semua orang kalau ditanya mau yang seperti apa, maunya yang agent yang memiliki rasa tanggung jawab ya, 责任心 gitu. Ya, oke, ini sebagai kata benda. Halo mah, oke ya, nanti minggu depan saya kasih lagi contoh 责任 di kalimat yang lain ya，因为我们时间到了，所以我们先到此下课我希望大家可以在家多多复习希望能对大家有帮助。Semoga membantu teman-teman juga kalau teman-teman review di rumah ya. 好，我们到此下课，谢谢大家，祝大家周末愉快，谢谢班长，拜拜，谢谢。